Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Apa kabarnya? Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah. Anak ibu hadir semuanya. Hadir. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kebiasaan kita yaitu baca doa disambung dengan baca ayat pendek. Silakan Zulkifli pimpin doanya. Dianggap selesai. Selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu nasional kita yang judulnya Hari Merdeka. Kita nyanyikan secara bersama dan silakan semuanya berdiri. kali merdeka tetap merdeka. Kali merdeka tetap merdeka, di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap membela negara kita. Nah, tadi kita sudah nyanyikan lagu Hari Merdeka. Sekarang kita akan melakukan literasi, yaitu cerita kancil dan harimau. Anak-anak dengarkan video berikut ini. Satu ya. Suatu pagi, kancil terlihat sedang berjalan di hutan. Kancil bertemu seekor harimau yang sedang kelaparan. Sekali saat sedang kelaparan, aku bertemu seekor kancil yang bisa aku jadikan makan siang. Apakah kau ingin memakanku? Nah, cerita tadi dapat anak-anak ibu buat dalam sebuah paragraf atau dalam cerita dengan menggunakan kalimat sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mengulang pembelajaran yang kedua kemarin, yaitu tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Apa contoh manfaat persatuan dan kesatuan, anak-anak? Manfaat persatuan dan kesatuan, apa contohnya anak-anak ibu? Nah, ya, menciptakan kerukunan salah satunya. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran yang ketiga. Sebelum membelajar, kita akan dituntut yaitu untuk mencapai tujuannya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengamati teks, kemudian mengamati gambar dan melakukan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi kalimat efektif
pada teks pertempuran Ambarawa dalam bentuk peta pikiran. Dan nanti juga akan menemukan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak-anak, amati teks pertempuran Ambarawa ini. Nah, judulnya yaitu Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini disebabkan sekutu mengingkari janjinya, sehingga terjadi pertempuran. Pertempuran berlangsung dari tanggal 12 sampai 15 Desember, dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Taktik yang digunakan Kolonel Sudirman dengan pasukannya namanya taktik supit urang, yaitu dia mengepung rangkap dari dua sisi sehingga sekutu terkepung. Anak-anak ibu baca pertempuran Ambarawa ini dan diskusikan. Nanti anak-anak ibu akan mengerjakan LKPD 1. Nah, LKPD 1 sudah anak-anak ibu dapatkan. Anak-anak ibu bagi jadi 4 kelompok. Pembagian kelompok seperti biasa ya. Dan LKPD ini kerjakan sesuai dengan tunjuknya. Anak-anak ibu simak dulu pahami teks bacaan, kemudian isi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Silakan anak-anak bekerja dalam waktu 10 menit. Ada kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kata tanya apa yaitu menanyakan teks tadi tentang apa itu yang terjadi pada pertempuran Ambarawa. Kemudian mengapa? Mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Siapa pemimpin pertempuran Ambarawa? Di mana pertempuran Ambarawa itu? Kapan terjadinya pertempuran Ambarawa dan bagaimana proses pertempuran Ambarawa. Jadi anak-anak ibu cari informasi penting pada paragraf atau teks tadi, kemudian isikan di peta pikiran ini. Ya, Bu. Siap, bagus. Anak-anak kerjasamanya yang baik ya dengan kelompoknya. Baik, Bu. Nah, karena sudah selesai, kelompok 1 bisa mempresentasikan diskusinya, hasil diskusinya, dan kelompok lain nanti menanggapi ya. Silahkan wakil dari kelompok 1. Ya, silahkan nak. Isi, ganti. Baiklah, Bu. Saya akan mempresentasikan kelompok 1. Yang pertama, pertempuran Ambarawa. Itu topiknya, Bu. Kemudian pada apa pertempuran antara sekutu ICA dan TKR. Kemudian pada mengapa sekutu mengingkari janjinya. Kemudian pada siapa Jenderal Sudirman. Kemudian di mana di Ambarawa. Lalu kapan
12 dan 12 Desember. Kemudian bagaimana Sudirman menggunakan taktik curang? Bagus. Tadi Susianti sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok lain? Ada yang menanggapi? Nah, sekarang kelompok 2 yang lagi yang mempresentasikan. Sudah selesai. Setelah presentasi tadi, anak-anak mendengarkan tanggapan teman. Sekarang perbaiki anak isi jawaban yang masih belum lengkap. Selanjutnya pembelajaran yaitu anak ibu mengamati teks. Hena adalah hewan paling pintar di dunia. Kenapa hena ini disebut hewan paling pintar di dunia? Karena dia bisa memprediksi banyak musuh yang akan menyerang wilayahnya. Prediksi berapa banyak musuh akan dia lawan dengan berapa banyak pula anggota dia. Sehingga dia hidup bergerombol untuk mempertahankan wilayahnya. Pada masa yang akan datang, NASA akan menggunakannya untuk penyelidikan ke ruang angkasa. Sebelumnya NASA menggunakan simpase. Simpase juga termasuk hewan yang pintar. Ada lagi hewan yang pintar yang digunakan polisi untuk melacak anak-anak. Apa itu? Ada hewan pintar yang digunakan polisi untuk mencari jejak itu apa, anak-anak? Anjing. Bagus. Bagus. Kemudian ada lagi hewan pintar yang di tempat sirkus, yang disuruh melompat ke dalam lingkaran api, yang disuruh mengejar bola. Apa namanya, anak? Anjing. Ya, ada lagi hewan yang lumba-lumba, Bu. Bagus, hewan lumba-lumba. Semua hewan tadi itu hewan pintar. Tapi dibilang oleh Dr. Sarah Samson Benson katanya hewan yang paling pintar tuh hena. Nah, sekarang anak-anak ibu mengamati cara hena melindungi diri dan wilayahnya. Apa perbedaan hena dari hewan lainnya? Nah, setelah anak ibu paham, kita lanjut lagi gambar berikutnya. Ada belalang sembah. Belalang sembah ini hinggapnya di daun. Warnanya hijau. Dia melindungi diri dengan istilah mengelabui musuhnya. Mengelabui dengan kata kamuflase. Selanjutnya ada bunglon. Bunglon kalau hidup di daun, dia akan berwarna apa, Nana? Warna daun, Bu. Warna tubuhnya akan diubahnya seperti daun juga, warna daun, warna hijau. Kalau dia sedang hinggap di batang pohon, dia akan berubah warna jadi warna coklat. Warna pohon juga warna coklat. Nah, itu cara bunglon melindungi diri dari musuh, berubah warna tubuhnya, atau istilahnya dengan mimikri. Selanjutnya ada hewan lagi yang sering kita jumpai di loteng rumah kita. Ada yang pakai ekor, ada juga kedapatan yang sudah putus ekornya. Mungkin yang sudah putus itu, ya cecak. Dia melindungi diri dari musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Itu ada cecak yang buntung, kelihatan kan anak-anak? Ya, cara memutuskan ekor itu disebut dengan istilah
autotomi. Selanjutnya, pada gambar nomor 4, Bunglon. itu ya, ada yang menggulungkan tubuhnya. Nama hewannya Ular. terenggiling, ular juga. Kemudian ada hewan lainnya sejenis ini yang menggulungkan tubuh, melindungi diri dari musuh, seperti kapasan. Tahu kapasan, anak ibu? Lipan bahasa Kelabang, Indonesianya. Bu. Ya, kaki seribu juga. Kaki seribu Kelabang. juga. Labang. Menggulungkan diri dari musuh dengan cara seperti bulat itu. Kayaknya tidak hidup lagi. Ya. Lanjut gambar berikutnya. Nah, ini ada cumi-cumi. Hidupnya di air. Kalau Ada melindungi tintannya, dari Bu. musuh, bagaimana, Nana? Ya, warna hitam. Akan dia keruhkan air dengan warna hitamnya sehingga dia tidak kelihatan oleh musuh. Lanjut. Walang sangit. Sering kita temui di semak-semak ya, Nana. Nah, cara melindungi dirinya mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Sangat sengit baunya. Gambar yang terakhir lagi. Apa itu, Nana? Keong, Bu. Hewannya lunak. Dia punya rumah keong namanya atau siput. Rumahnya disebut dengan cangkang. Rumahnya keras. Kalau keong melindungi diri atau siput melindungi diri dari musuh, dia akan masuk ke dalam rumahnya itu. Dia sembunyi di dalam cangkangnya yang keras. Nah, silahkan Ibu bagikan LKPD yang kedua. Ini sudah ada pembagian kelompok seperti yang tadi. Di tengah-tengahnya anak ibu buat cara melindungi diri hewan dengan lingkungannya. Ada 6 kotak yang akan diisi. Di tempat hijau tua diberi nama hewannya, di bawahnya dibuat cara perlindungannya. Silakan anak-anak kerjakan di kelompoknya. Bu kasih waktu 10 menit. Sudah selesai, Nana? Nah, kelompok 1 kembali mempresentasikan hasil pembelajarannya sekarang ini. Siapa yang maju? Susi Wahyuni, ya silakan. Ya, sudah. Ada kelompok lain yang menanggapi? Bagaimana kelompok 2, 3, dan 4? Dengan jawaban Susi Wahyuni tadi? Ya. Sekarang kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan maju yang akan mewakili. Nah, kelompok lain silakan untuk menanggapi. Sudah selesai anak ibu semua? Sekarang presentasi kelompok sudah selesai. Anak ibu sudah mendengarkan tanggapan teman. Siapa yang ada keliru dalam menjawabnya, silakan memperbaiki jawabannya.
Dan anak ibu, materi apa yang telah kita pahami tadi anak-anak ibu? Materi peta konsep, Bu. Ya, peta konsep Peta konsep mengisi tentang pergerakan amarah. informasi dari teks, ya, dengan kalimat efektif menggunakan kata tanya apa sampai bagaimana tadi. Ada yang materi yang belum dipahami anak-anak? Tentang hewan melindungi diri Tidak, dari Bu. musuh, ada hewan yang masih belum dipahami? Sudah, bagus. Ada anak-anak ibu yang ingin bertanya dengan hewan-hewan yang lainnya yang belum ditayangkan tadi? Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, kita teruskan. Perasaan anak-anak ibu bagaimana sekarang setelah mendengarkan penjelasan Tenang, Bu. pembelajaran kita tadi? Iya, Bu. Tenang, karena jadi tahu ya dengan cara perlindungan diri pada hewan. Sekarang anak ibu kerjakan tugas evaluasi. Nah, tugas evaluasi ini anak-anak ibu kerjakan Ya, Bu. selama 15 menit. Kerjakan dengan Sudah, baik Bu. ya. Ya, Bu tunggu sebentar. Sudah. Sekarang untuk PR, anak-anak ibu kerjakan buku paket Saya, halaman Bu. 67 sampai 68. Ya, Bu. Ya, untuk PR. Besok dikumpulkan ya. Sekarang kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, siapa anak-anak ibu tadi yang bisa menjelaskan kesimpulannya? Membuat peta konsep menggunakan kata Pertama, tanya. membuat peta konsep Saya efektif, Bu. menggunakan kata tanya dari teks. Ya, dari teks. Perlindungan Yang kedua, hewan-hewan, Bu. Cara hewan melindungi diri. iya, cara melindungi diri pada hewan. Melindungi diri apa untuk agar tidak dimangsa oleh musuhnya. Dan pembelajaran kita untuk besok yaitu pembelajaran yang keempat. Anak-anak baca buku halaman berikutnya, pembelajaran keempat. Besok kita belajar dengan baik. Anak-anak, untuk menutup pembelajaran kali ini, kembali kita doa dipimpin oleh Zulkifli. Silakan Zulkifli. Berdoa mulai. Baik, Bu. Siap, selesai. Ya. Alhamdulillah Rabbil alamin.